Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif, Papa dan Dokter. Pada episode kali ini kami kembali menghadirkan dokter yang sudah berhadir pada ruangan kita pada kali ini, yaitu dokter spesialis bedah mulut pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Langsung saja kita sapa Dr. Rizkan Maulana, spesialis bedah mulut. Apa kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Oke, baiklah. Hari ini, Dok, kita akan membahas seputar sakit gigi yang berakibat fatal dan akan dikupas tuntas oleh dokter terkait jenisnya, bahayanya, dan lain sebagainya. Jadi buat Anda nanti yang ingin bertanya silakan saja, di segmen kedua akan langsung Dokter Rizkan jawab. Oke, Dok, kita ke dasarnya dulu deh, Dok, ya. Oke, baiklah. Penyakit apa saja, Dok, yang paling sering atau paling umum nih, Dok, yang ada di masyarakat terkait gigi nih, Dok? Bisa langsung disampaikan. Ya, terima kasih ya, Mbak. Sebenarnya penyakit yang paling banyak gitu ya mengenai mulut dan gigi ini adalah infeksi yang disebabkan oleh adanya gigi impaksi. Gigi impaksi itu adalah gigi yang paling ujung tumbuh, paling terakhir tumbuh. Nah, biasanya dia itu tumbuhnya itu miring, tidak pada tempatnya, kebanyakan. Nah, ketika dia itu tumbuhnya miring, dia itu akan menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, bisa juga dia diawali dengan gigi berlubang atau dia menabrak gigi depannya. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, maka awalnya pasien itu akan merasakan sakit. Itu nyerinya itu bisa sampai ke kepala. Wow. Tapi ada beberapa pasien juga yang biasanya masih mengabaikan hal itu. Nanti kan dia beli obat sakit gigi di warung atau bagaimana seperti itu. Nah, itu nanti akan reda, tetapi sebenarnya infeksi itu akan jalan terus. Nah, jadi hal yang paling fatal ketika infeksi itu dia daya tahan tubuhnya menurun, ketika dia sudah daya tahan tubuhnya menurun, infeksinya meningkat. Nah, itu hal yang paling berbahaya adalah terjadinya abses atau infeksi yang terjadi biasa kita bilang bengkak. Bengkaknya itu pada paling banyak itu pada sudut rahang ini. Bisa juga kalau dia gigi atas, dia sampai ke area mata. Wow. Nah, ketika sudah sampai infeksi itu, yang lebih berbahaya di mana? Atas apa bawah? Semuanya berbahaya, tetapi yang lebih berbahaya itu adalah bawah. Kenapa? Karena di bawah itu ketika dia infeksi, nah itu kan dia akan turun. Kalau dibiarkan, dia akan turun, dan itu cepat banget abses itu. Abses itu cepat banget, infeksi itu cepat banget. Dia ketika dia turun sampai ke leher, itu sudah nanti pasiennya itu pertama gejala awalnya adalah dia tidak bisa membuka mulut. Membuka mulutnya terbatas. Ketika membuka mulut terbatas itu dibiarkan terus, maka itu nantinya akan menyebabkan destruksi napas atau menyempitkan saluran napas karena dia sampai ke leher. Yang paling ditakutkan lagi ketika itu tetap dibiarkan, maka dia akan nembus sampai ke bagian bawah dada. Atau banyak paru-paru. organ, Dok, ya? Iya, karena di situ cepat banget dia. Karena infeksi itu kan abses itu kayak nanah. Iya, betul. Abses itu nanah dan itu sering banget. Nah, ketika dia sudah sampai ke area dada, atau kita bilang itu mediastinum ya, mediastinum area dada ini, yaitu akan menyebabkan kematian. Waduh. Itu sangat sering terjadi. Selama saya pendidikan dulu, kasus-kasus seperti itu sangat sering terjadi. Biasanya kalau sudah dibawa ke rumah sakit sudah fatal, misalnya sudah nanahnya itu udah nyampe ke leher. Nah, kalau udah nyampe ke leher, pasiennya ditambah dia ya susah pasiennya, maksudnya dia kan kalau misalnya pasien itu sebenarnya ketika dia sudah sampai ke leher dia nggak boleh sama sekali berdiri, dia harus rebahan. Nah, ketika dia rebahan itu sesak. Nah, jadi dia tetap akan berdiri. Nah, kalau sudah berdiri cepet banget itu udah nyampe langsung ke dada. Nah, kalau di dada, nah itu sangat berbahaya karena itu di situ ada organ penting seperti jantung, paru. Nah, itu bayangkan aja kalau paru ada masuk nanah, nah pasti kolap, nggak bisa napas, gagal napas, bisa menyebabkan kematian. Hanya itu sih. Karena pembiaran tadi, ya, Dok, ya? Pembiaran sebenarnya dibiarkan dari awalnya dari gigi bungsu itu. Nah, gigi bungsu itu karena dia anatominya di belakang, dia cepet banget turun ke bawah, ke area-area yang berbahaya. Wow, bahaya sekali. Jadi misalnya ada tumbuh gigi bungsu, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Ya, yang pertama kalau misalnya sudah ada gejala sakit, nah biasanya itu kita lakukan ronsen dulu.
ronsen panoramik namanya ya. Nah, setelah itu kita lihat evaluasi, oh ini harus kita cabut. Tapi ya sarannya sebelum ada keluhan pun lebih baik diperiksakan. Makanya pemeriksaan itu lebih baik 6 bulan sekali. Gigi dok? Iya, gigi itu 6 bulan sekali. Sekalian lah kita periksa juga dengan gigi bungsunya. Karena kan bidang saya di area gigi bungsu. Nah, gigi bungsu ini juga selain dia bisa menyebabkan nanah, dia juga bisa menyebabkan kista. Wow. Kista namanya kista dentigerus atau kista yang berkembang itu biasanya pasiennya nggak ada keluhan awalnya. Dan itu tidak sengaja terfoto ketika biasanya dia pemeriksaan atau ketika dia sudah menimbulkan gejala. Nah, itu biasanya udah merusak jaringan-jaringan sekitar. Kalau merusak jaringan sekitar, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, giginya tuh harus diambil dan rahang yang tersisa itu harus dipotong karena sudah menyebabkan kista yang sangat besar. Kalau dibiarkan, ya dia akan semakin membesar terus. Wow, hanya karena itu tadi dok? Iya, gigi impaksi. Gigi impaksi ya itu bisa menyebabkan fatal. Bisa atas bisa juga. Atas kan sampai ke area mata. Apa yang bisa menyebabkan dok biasanya paling parah? Infeksi ke area mata, kalau sudah infeksi ke area mata atau sampai ke otak, nah itu bisa juga terjadi penurunan kesadaran juga. Karena infeksi itu cepat banget dia. Oke, baiklah dok, bagaimana infeksi gigi ini bisa berkembang hingga menyebabkan komplikasi ini dok? Nah, infeksi gigi itu dia bisa berkembang. Infeksi itu kan sebenarnya bisa terjadi karena host itu artinya kita sendiri. Manusianya. Ketika dia terjadi penurunan daya tahan tubuh, kan kita ini biasanya tidak mesti fit terus. Kadang ada kita bisa sakit. Nah, sedangkan di situ ada bakteri. Ketika terjadi penurunan daya tahan tubuh, bakteri meningkat dan biasanya mohon maaf ya, pasien-pasiennya dengan rongga mulut yang jelek ya. Nah, jadi kan di situ tempat tumbuhnya bakteri. Nah, ketika daya tahan tubuh menurun, bakteri meningkat, akan terjadi virulensi atau terjadi infeksi. Oke, baiklah. Jadi harus konsultasikan dengan dokter gitu ya. Dan tadi ada pemeriksaan rutin yang dilakukan setahun 2 kali. 2 kali ya. Terus ada juga ini beberapa saya lihat ya, ada yang bilang di media sosial cabut gigi bisa menyebabkan buta, terutama pada rahang atas. Mitos. Wah, sudah dipatahkan. Mitos. Kenapa? Karena sebenarnya saraf gigi itu, saraf mata dan saraf rahang atas dan rahang bawah itu agak jauh. Dia sebenarnya seperti ini, namanya kita bilang di bahasa kedokternya saraf trigeminus, artinya 3 kan. Dia ke mata, ke rahang atas maupun ke rahang bawah. Memang dia ada hubungannya tapi jauh. Selama itu dia tidak ada penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes, kemudian darah tinggi. Nah, itu biasanya kita lakukan pencabutan aman. Tetapi ketika ada diabetes seperti itu, nah makanya biasanya kita kolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi diturunkan dulu diabetesnya. Baru bisa tensinya diturunkan juga. Jadi ada kondisi aman tertentu dok ya? Iya. Jadi aman lah harusnya untuk pencabutan itu dengan dilakukan oleh spesialis bedah mulut dan kita melakukan dengan hati-hati, insya Allah harusnya aman. Dengan melihat kondisi si pasien. Iya. Oke. Pasien dengan kondisi apa sih dok yang paling beresiko mengalami komplikasi parah dari penyakit gigi ini dok? Pasien dengan kondisi apa dok? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu biasanya dia akan meningkatkan inflamasi, kondisi inflamasi dia. Jadi dia kejar-kejaran. Apalagi dengan pasien-pasien yang sudah misalnya tadi ada abses disertai dengan diabetes, wah itu sangat susah. Karena dia kejar-kejaran sama infeksinya. Jadi darahnya meningkat, diabetesnya meningkat kan, gula darahnya meningkat, infeksinya juga meningkat. Jadi kan itu harus kita turunkan. Cara menurunkan inflamasi adalah dengan pemberian obat-obat steroid. Sedangkan penyakit-penyakit diabetes itu kontraindikasi diberikan obat-obat steroid. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita agak susah biasanya pada kondisi-kondisi dengan diabetes mellitus. Tetapi ya dengan kerjasama harusnya di rumah sakit Haji Badarudin, insya Allah bisa. Tetapi ya sebaiknya lebih baik dipelihara daripada mengobati. Nah, ya dari kecil bahkan dokter harus dipelihara gigi tersebut. Oke, baiklah. Misalnya apa sih dok langkah pertama yang harus dilakukan? Misalnya ini ada sakit nih dok, apakah minum obat pereda nyeri dulu kah atau nih langsung duduk-duduk ke IGD? Kalau misalnya cuma sakit gigi ya, itu ya kalau misalnya keadaannya malam. Nah biasanya malam gitu. Malam.
Nah itu ya bisa diberikan obat pereda nyeri dulu dan besoknya langsung dibawa ke dokter. Tapi ketika dia udah tidak tertahankan, nah itu ya bisa ke IGD. IGD dok ya. Tapi Bisa misalnya ke IGD. masih bisa tertangani, Ya. hanya nyeri-nyeri, nyut-nyut aja, Ya. pereda nyeri aman dok ya? Aman, harusnya aman. Biasanya bisa lah. Nunggu sampai besok lah. Oke, misalnya sudah kepala sakit Nah ya banget. itu bisa. Tapi ya sebenarnya ambang nyeri orang beda-beda ya, Mbak ya. Iya sih, jadi biasanya. jadi harus ada kondisi tertentu juga nih harus diperiksakan gitu Iya, ya. karena kita kan di IGD adalah sesuatu hal yang gawat dan darurat. Iya sih, tapi kalau masih bisa ya. Tapi harus sedia kah dok di rumah nih obat anti nyeri? Apakah dianjurkan atau enggak? Sebenarnya sih tadi yang paling aman adalah pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaan rutin itu jika kita memeriksakan rutin setiap 6 bulan sekali, insya Allah itu terhindar lah dari yang namanya sakit gigi. Oke, tapi ada berbagai macam orang nih agak kurang nih dok kalau agak pemeriksaan rutin lagi harus ke rumah sakit nih dok. Iya. Ini dengan kondisi tertentu di rumah ada sedia obat anti nyeri gitu. Gimana tuh dok komentarnya? Dok? Sebenarnya kan obat itu adalah racun. Obat itu adalah racun sebenarnya. Oke. Tetapi dia bisa digunakan untuk sesuatu menyembuhkan. Tapi sebenarnya dia kan racun karena itu ada bahan kimia. Kalau terus-terusan diminum, kasihan ginjalnya. Iya sih. Ginjalnya nanti yang kasihan. Nah makanya saya bilang kenapa itu obat itu racun, karena itu dia. Karena dia sebenarnya pisau bermata dua. Karena dia itu merupakan suatu bahan kimia. Sebenarnya ini kan bahan kimia yang kita masukkan untuk mengobati. Nah tetapi jika digunakan dalam kondisi-kondisi lama, nah dia bisa jadi racun. Makanya tadi teman saya dia kalau penggunaan kelamaan dia bisa jadi racun. Oke, baiklah. Jadi harus ada kesadaran diri dari masing-masing dok ya. Iya. Misalnya tidak ingin gitu ya harus dirawat. Tapi misalnya kalau sudah ada tanda-tanda harus periksa. Iya, sarannya ya tadi harus 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu paling tidak dok ya? Iya paling tidak. Minimal 6 bulan sekali. Bisa nanti nggak kalau misalnya kan kita sudah ada ini ya ditanggung sama pemerintah ya, kita bukan ditanggung sih, kerjasama sama pemerintah kan pakai BPJS kan ya. Iya betul. Saya aja pasien-pasien saya ya kalau bisa pakai BPJS lah, karena itu bisa lebih meringankan masyarakat juga kan. Nah, tidak mesti harus langsung ke rumah sakit, ke puskesmas pun bisa dulu. Deteksi awal biasanya di puskesmas. Kalau sudah di puskesmas tidak bisa, barulah ke rumah sakit. Oke, ada kemudahan dok ya. Jadi Iya, tinggal ada masyarakat, kemudahan. tinggal masyarakatnya aja. Oke, dok, gaya hidup seperti apa yang harus dihindari dok agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut? Nah, yang pertama ya pasti harus menjaga kebersihan mulut. Sikat giginya 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi, nah biasanya ini banyak yang menurut Rina ya masih banyak yang salah nih dok. Sikat giginya ini mandi dan sebelum makan dan malam itu sorenya dok bahkan sikat gigi sebelum ya gitu dok. Yang benar itu gimana nih dok dari dokter sendiri nih? Yang benar itu sebenarnya adalah sehabis makan pagi, sarapan pagi. Nah itu sikat gigi. Sikat gigi. Kalau keduanya Malam sebelum tidur dan sesudah sikat gigi itu tidak boleh lagi makan apa-apa karena biasanya malam itu bakteri itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding siang. Makanya biasanya orang kan wah emang enak sih habis makan tuh langsung tidur ya. Iya biasanya gitu dok. Jadi agak malas ya buat nyikat gigi ya. Iya betul. Ya sebenarnya harus sikat gigi 2 kali sehari, tadi pagi sama sebelum tidur. Pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Nggak boleh lagi makan apa-apa. Sama hindari merokok. Iya. Apalagi dok gaya hidup yang harus dihindari dok selain 2, apakah ada lagi dok? Makan makanan yang bergizi lah. Otomatis kan itu juga lebih baik untuk menjaga kesehatan, kurangi yang makanan-makanan yang banyak kolesterolnya juga. Terus makanan-makanan yang meningkatkan peningkatan gula darah seperti itu yang manis-manis lah dikurangi. Manis-manis pedas-pedas dok? Pedas-pedas ya nggak masalah. Oh, pedas-pedas nggak masalah dok? Nggak masalah kalau sekali-sekali lah. Oh biasanya ini sering nih dok. Ya emang enak ya makan ya kalau tanpa pedas tuh rasanya kurang ini, apalagi orang Banjar ya. Iya, kan biasanya ada rasa-rasa strong lah. Iya. Jadi kurangi dok ya? Kurangi aja lah. Ya terutama ya lebih banyak makan makanan yang berserat, sayur, buah-buahan itu lebih bagus. Oke, intinya adalah menyikat gigi dok ya di Menyikat waktu gigi, yang tepat. Iya di waktu yang tepat. Hindari ya kebiasaan
gaya hidup yang kurang sehat itu dihindari. Jadi harus hidup sehat lah. Oke, baiklah, kita break sejenak dulu dok ya, Oke. sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung dengan dokter spesialis bedah mulut, nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Rina dan Dokter Rizkan di Papa Dahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dengan Dokter Rizkan di Papa Dahan Dokter. Pada episode kali ini tadi sudah membahas terkait sakit gigi gitu ya. Jadi buat Anda misalnya ada keluhan dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, bisa berkonsultasi dengan Dokter Rizkan ya di spesialis bedah mulut. Oke, Dok, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan. Langsung bisa dijawab langsung dengan dokter ya. Ada pertama dari Aris di Sulingan, katanya, "Dok, kalau gigi berlubang tapi tidak sakit, apa perlu ditambal atau tunggu sakit dulu nih dok?" Bisa langsung dijawab. Ya, itu sebenarnya tuh sering banget tuh pertanyaan dari masyarakat. Udah nggak sakit juga lagi. Berlubang tapi Berlubang tidak sakit. sebenarnya tidak sakit. Nah, sebenarnya tidak sakit itu biasanya kan gigi itu ada 3 lapisan ya. Lapisan 1 itu namanya kita sebut dengan email. Ya, Email. gigi. Nah, lapisan 2 itu namanya dentin. Nah, biasanya kalau kena lapisan 1 itu nggak akan sakit. Kena masuk lapisan 2 biasanya tuh ada ngilu-ngilu giginya. Ya. Nah, ngilu-ngilu. Nah, setelah itu dibiarkan terus kan, minum air tetap, wah nggak apa-apa nih, udahlah, tahan gitu. Nah, sekarang masuk lagi ke lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga itu adalah lapisan saraf gigi yang kita sebut sebagai pulpa. Nah, udah ketika masuk ke situ, itu nggak mungkin tahan lagi orang. Biasanya akan mencoba mencari ini dokter gigi biasanya ya. Nah, biasanya dokter gigi akan melakukan kalau sudah kena sarafnya ya harus dimatikan sarafnya. Nah, biasanya masyarakat itu kebanyakan ya ketika sudah dimatikan saraf itu biasanya tidak akan sakit lagi, nggak sakit lagi. Nah, karena biasanya mati sudah sarafnya, oh udah nggak sakit lagi, jadi aku nggak lagi perawatan. Nah, misalkan itu harus dilakukan perawatan kan ya, berapa kali perawatan sama dokter gigi kan, dimatikan dulu sarafnya, terus dibersihkan dulu di dalam-dalamnya sampai ke bagian akalnya dibersihkan, nah baru bisa ditambal. Nah, biasanya masyarakat akan nyetop ketika sudah tidak sakit lagi. Dibiarkan berlubang. Dibiarkan. Nah, padahal akan berlubang itu sedang menabung yang namanya infeksi. Wah. Jadi kan di situ bayangkan aja, di situ kan sarafnya udah dimatikan, berarti di situ busuk, ada pembusukan di dalam. Nah, ketika pembusukan di dalam, di situ bakteri itu akan, nah itu kayak bom waktu lah. Nah, jadi saat ini nggak sakit, nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan bengkak. Nah tadi, lama-kelamaan kalau bengkaknya dibiarkan, sekali 2 kali minum obat, berhenti bengkaknya, sebenarnya itu infeksinya berkembang terus. Ketika dia benar-benar turun daya tahan tubuhnya, ya tadi bisa menyebabkan penyebaran nanah yang cepat banget. Jadi ya kalau misalnya biarpun udah nggak sakit, sebaiknya diperiksa saja, dibersihkan dulu. Ke dokter gigi boleh. Ya tadi puskesmas pun bisa. Iya. Jangan sampai menanti-nanti ya dibiarkan. Jadi bom waktu lah itu. Iya. Oke, baiklah. Semoga terjawab ya, dan misalnya berlubang ya ditambal saja lah ya. Oke, baiklah. Bani di Jangkung, dok, seberapa cepat infeksi gigi bisa menyebar ke bagian tubuh lain dan tanda-tandanya apa, dok? Nah, biasanya kalau infeksi itu dia sudah sampai bengkaknya ke bawah sudut rahang ini ya, nah itu cepat banget dia. Ya. Karena biasanya kalau sudah bengkak, daya tahan tubuh itu cepat menurun. Daya tahan tubuh cepat menurun itu cepat banget ya, nanti menyambung sampai ke leher, bahkan sampai kalau dibiarkan ya tadi bisa sampai ke jantung, ke paru-paru. Ditambah lagi pasiennya kalau ada penyakit diabetes, wah cepat banget menyebar ke yang pasti ya organ-organ yang penting. Kalau bawah dia akan ke jantung dan paru, kalau atas dia akan lebih ke mata dan otak. Oke, tanda-tandanya apa nih, dok? Tanda-tandanya itu biasanya demam. Demam, peningkatan suhu tubuh, demam. Kemudian kesulitan membuka mulut kalau bawah ya. Kesulitan membuka mulut. Kan bengkak kan? Bengkak di sini kan, di sini ada yang namanya kalau di bidang kesehatan tuh kita ada namanya otot masseter. Itu otot untuk menutup mulut. Nah, jadi ketika itu kena, biasanya pasiennya akan sulit untuk membuka mulut, sulit untuk makan juga biasanya. Betul, dok, ya. Demam lah, pasti itu pasti disertai Tanda dengan awal, demam. dok, ya? Tanda awal demam. Oke, jadi bisa dicek-cek ya kondisi tubuh. Oke, ada Cindy di Tanjung, apakah semua sakit gigi berbahaya? Apakah semua sakit gigi itu berbahaya atau hanya yang disertai bengkak saja nih, dok, yang berbahaya? Ya, sebenarnya tadi
kayak pertanyaan tadi ya, perjalanan penyakit gigi itu kan sebenarnya tadi disertai diawali dengan sakit gigi, lama-kelamaan jadi bengkak. Nah, sebenarnya ya sama-sama berbahaya. Nah, ketika dia sudah sakit, tidak diobati, nah, ya kan berkembang jadi infeksi ke bengkak. Sebenarnya sama-sama berbahaya. Iya. Dimana Jangan diartikan bengkak berbahaya, Dok. Iya, sebenarnya diawali dari sakit gigi itu. Nah, dimana kita harusnya tadi mencegah jangan sampai ke bengkak itu. Oke, baiklah. Jangan ditunggu juga, Dok, ya, bengkak. Iya. Oke, semoga terjawab. Lanjut lagi si Dani, Dok, dari Mabuun. Kalau sakit gigi saat hamil, katanya istrinya ini lagi hamil tapi lagi sakit gigi nih, Dok. Apakah pengobatannya aman untuk si janin? Kalau semisalnya untuk pengobatan tambal itu masih aman kalau pada ibu hamil. Tapi kalau misalnya sudah cabut, nah itu yang ada harus kita waspadai. Nah, kita boleh melakukan pencabutan itu adalah di trimester 2. Di trimester 2. Trimester 1 itu kan biasanya janinnya masih lemah. Ya. Trimester 2 itu dia mulai stabil. Nah, trimester 3 dia sudah mulai akhir pembentukan. Nah, itu tidak boleh dicabut. Jadi yang paling aman adalah dicabut pada saat trimester kedua. Nah, juga pada ibu hamil juga hati-hati untuk minum obat. Jangan sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kalau salah minum obat ya, minum obat kayak Dexa gitu ya, obat-obat Dexa, obat-obat steroid itu bisa menyebabkan terjadinya bibir sumbing pada bayi. Makanya hati-hati. Jadi kalau sakit gigi pada ibu hamil jangan sembarangan minum obat. Konsultasi dengan dokter lah. Objin. Kalau saat sakit gigi ya boleh sama dokter gigi ya, nanti sama objin juga boleh. Pokoknya hati-hati pemberian obat pada ibu-ibu hamil. Baiklah. Jadi intinya dikonsultasikan misalnya di dokter objin ya, bilang pada sakit gigi gitu. Boleh sakit gigi. Kalau dokter gigi juga biasanya sudah tahu juga kok apa obat-obat yang diperbolehkan untuk ibu hamil. Oke, baiklah. Ada juga dok terakhir nih, Dok, dari Fitri Bangunsari, bagaimana cara membedakan sakit gigi biasa dengan infeksi gigi yang bisa mengancam nyawa? Bagaimana bisa membedakannya nih, Dok? Membedakannya ya sebenarnya tadi itu adalah penjalarannya. Sakit gigi biasa itu kan di awal infeksi itu atau yang mengancam jiwa itu sebenarnya diawali dari sakit gigi biasa dulu. Jadi nggak bisa kita membedakannya apa. Pokoknya kalau sudah sakit gigi ya sarannya sebaiknya langsung diobati aja, langsung ke dokter gigi aja. Jangan sampai menunggu infeksi. Nah, ini bagaimana kita bisa membedakan ini? Ini yang bakalan berpotensi jadi infeksi, yang ini nggak bisa ditentukan karena daya tahan tubuh kita itu kadang-kadang bisa menurun secara tiba-tiba. Oke aja mungkin hari ini kita nggak sakit nih, hari ini nggak sakit gigi. Nggak menutup kemungkinan 2-3 hari kemudian bisa sakit dan langsung terjadi infeksi. Karena kan daya tahan tubuh itu tidak bisa kita kendalikan. Iya sih. Kapan mungkin kita bisa capek kan? Banyak kerjaan ya, mungkin kayak mbaknya nih banyak kerjaan nih. Ya, tidak tahu kapan dropnya, tapi kapan jangan sampai. Jangan sampai. Iya, jadi sebelum itu ya lebih baik dijaga saja, dijaga. Oke, baiklah, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah langsung dijawab dengan Dokter Rizkan terkait ya sakit gigi deh ya, jangan sampai menunggu sakit dan infeksi berlebihan. Oke, Dok, closing statement nih terkait tema kita pada hari ini tadi. Ada juga pesan boleh juga disampaikan kepada masyarakat nih terkait pencegahan penyakit gigi berbahaya nih, apa yang ingin disampaikan? Ya tadi kalau pesan dari saya ya jangan menunggu sakit dulu, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah juga ada sedikit pesan ya Mbak ya, silakan. Boleh ya. Nah saya ini kan sebenarnya spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Nah, saya ini biasanya yang untuk mengobati tadi gigi bungsu, infeksi pada gigi, kemudian patah rahang atas rahang bawah, dan juga kelainan-kelainan kongenital seperti bibir sumbing maupun celah-celah langit. Nah kebetulan kita pemerintah daerah ini melalui rumah sakit ya. Kita akan bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Tabalong. Kita akan menyelenggarakan operasi bibir sumbing pada tanggal 28 sampai 29 November. Rencananya itu memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tabalong. Hari jadi Kabupaten. Hari jadi ya. Jadi kita inilah bersinergi dengan program dari
Pemda dalam hal ini Pak Bupati ya, Ya, untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kita bisa melakukan bakti sosial operasi bibir sumbing bagi yang masyarakat anak-anak yang tidak beruntung ya, yang tadi dilahirkan dengan bibir sumbing atau celah langit-langit. Nah itu nanti bisa kita lakukan operasi di Rumah Sakit Haji Badarudin. Oke, rumah sakit dok ya? Rumah sakit iya, yang kita mendukung juga tadi dari program dari pemerintah sendiri. Oke, ada biayanya dok? Gratis, Wah. biayanya gratis, tidak ada dipungut biaya Sepeser pun. peser pun. Nah, Oke, ya oke. sesuai dengan ini ya, sesuai dengan program pemerintah juga ya, oke. meningkatkan kesehatan masyarakat Tabalong. Dan ini juga memang utamanya untuk masyarakat Tabalong, tetapi ini juga boleh untuk masyarakat di kabupaten-kabupaten lain maupun di provinsi lain, kita juga menerima. Tidak apa-apa kalau misalnya ada yang dia celah bibir atau bibir sumbing, langit-langit yang bolong. Nah itu dari kabupaten manapun kita akan silahkan, kita akan tetap layani karena kita akan Tabalong bakti untuk negeri. Masya Allah sekali. Tadi ingat ya masyarakat yang ingin berpartisipasi nanti di bulan November akhir dok ya, di tanggal 28 dan 29 November. Nanti mungkin pendaftarannya kita buka mudah-mudahan ya di September atau Oktober. Oke, baiklah. Ada lagi dok yang ingin disampaikan? Ya cukup itu saja. Oke, baiklah. Banyak sekali tadi ilmu yang sudah disampaikan Dr. Rizkan dan semoga bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih dok sudah menyampaikan banyak terima hal kasih. terkait sakit Ya. gigi yang berbahaya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih juga sudah diundang ya Mbak ya. Oke, sama-sama dok. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah berpartisipasi tadi bertanya dan semoga terjawab. Misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa berkonsultasi ke Dr. Rizkan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Rina dengan Dr. Rizkan pamit ya. Terima kasih banyak. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda ambil. Kita berjumpa lagi di next episode di Papadahan Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.